Makanya kata Nabi, semiskin-miskinnya dalam tanda kutip ya, kalau ada penduduk surga yang paling miskin, yang paling sedikit wilayahnya, maka wilayahnya 10 kali lebih luas dari wilayah Sulaiman. Itu penduduk surga yang paling terakhir masuk surga dari penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka. Jadi penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka itu penduduk surga yang terakhir. Dan bagi mereka mulkan kabira, tetap kerajaan besar, 10 kali lebih luas dari wilayah Sulaiman. Itu kenapa surga itu selalu digunakan ma'wa, tidak pernah surga digunakan mathwa. Berbeda dengan neraka. Kenapa neraka disebut mathwa? Untuk menunjukkan walaupun neraka itu diciptakan luas, tetapi penduduknya berada dalam keadaan yang sempit. Mereka diisolasi dalam neraka itu dalam tempat yang sempit. Neraka itu luas, tapi tempat mereka sempit, karena itu azab. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ghafir, surat 40 ayat 76. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kamu ke dalam neraka, ke dalam jahanam, dalam keadaan kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat menetap bagi orang-orang yang sombong. Itu artinya surat Ghafir ayat 76. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi, yang tidak mengikuti aturan Allah, yang membangkang dengan perintah Allah, agar mereka masuk ke dalam jahanam. Dan jahanam itu kata Allah, bi'sa maswal mutakabbirin, bi'sa maswal mutakabbirin, seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ya, disebut Allah dalam ayat ini dengan kata mathwa. Mathwa. Tempat tinggal dalam Al-Quran untuk manusia nanti di akhirat ada dua namanya. Ada kalanya disebut mathwa, ada kalanya disebut ma'wa. Jadi mathwa atau ma'wa itu artinya sama, yang dalam bahasa Arab disebut dengan taraduf atau sinonim. Mathwa, ma'wa itu artinya sama-sama tempat tinggal atau tempat menetap. Sekalipun kedua kata ini artinya sama, tetapi semantiknya tidak sama, ya, sesuai dengan konteks dan kelaziman isti'mal namanya, ya, kelaziman pemakaian dalam kalam Arab. Apa bedanya maswa dan ma'wa? Ma'wa itu berasal dari kata awa. Awa itu artinya tempat yang luas dan tinggi, yang biasanya digunakan untuk tempat mencari keselamatan. Jadi kalau ma'wa itu dari kata awa. Awa itu artinya tempat yang lapang dan tinggi, yang biasanya kita kalau ingin cari selamat itu ke sana. Itu namanya awa. Itu kenapa di surat Hud ayat 43 itu diceritakan Kan'an, anak Nabi Nuh, ketika datang banjir besar.
kata ayahnya, masuklah ke kapal ayah. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Apa kata Kan'an di surat Hud 43? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Jadi kata Kan'an, ya, sa'awi ila jabalin, saya akan berlindung ke gunung. Jadi awi itu dari kata awa tadi. Saya akan berlindung ke gunung. Jadi gunung tempat yang besar, lapang, karena gunung itu besar, luas, dan tinggi. Jadi tempat yang luas, yang lapang, yang tinggi, yang di sana aman, itu bahasa Arabnya awa. Ya, tempatnya disebut ma'wa. Berbeda dengan maswa. Maswa itu dari kata thawa. Thawa itu artinya tempat yang kecil, yang sempit, yang gerakkan menjadi terbatas. Itu namanya thawa. Tempat yang kecil, yang sempit, yang gerak kita menjadi terbatas, itu disebut dengan mathwa. Karena itulah rumah yang orang terbatas, karena memang ukurannya tidak besar, atau kamar yang khusus, ya, untuk orang di sana istirahat, itu dalam bahasa Arab disebut mathwa. Mathwa. Coba lihat, ya, kisah Nabi Yusuf, ya, di surat Yusuf ayat 21. Ketika Yusuf dibeli oleh salah satu petinggi Mesir, ya, dia berkata pada istrinya, apa kata ini orang yang membeli Yusuf kepada istrinya? Wa qala allazi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi mathwahu. Ya, berkatalah laki-laki yang membeli Yusuf, ya, dari Mesir kepada istrinya, akrimi mathwahu, muliakan tempatnya. Di mana tempatnya? Di rumah tuannya itu. Jadi Nabi Yusuf diberikan satu kamar di rumah tuannya. Nah, kamar tempat Yusuf itu disebut dengan mathwah. Karena kamar tentu tidak besar. Karena tidak besar tentu gerak kita menjadi terbatas. Nah, tadi gunung itu disebut dengan ma'wa. Sekarang kamar disebut dengan mathwa. Di situ dipahami bahwa ma'wa itu tempat berlindung yang lapang, yang luas, yang gerak kita tidak ada batas. Tapi kalau mathwa itu, ya, tempat yang kecil, sempit, ya, yang gerak kita menjadi terbatas. Menariknya begini, kata ma'wa itu sama-sama digunakan oleh Allah untuk menyebut tempat di surga ataupun tempat di neraka. Memang ada ma'wa itu digunakan Allah untuk dua-duanya, untuk surga, untuk neraka. Coba baca surah An-Nazi'at, ya, surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahim hiyal ma'wa. Jadi di sana jahanam hiyal ma'wa, disebut ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sama, ya. Jadi al-jahim, neraka, itu disebut juga dengan al-ma'wa, dan surga itu disebut juga dengan ma'wa. Kenapa begitu? Karena sejatinya baik surga ataupun neraka itu tempat yang lapang. Jadi surga dan neraka itu sebenarnya dia lapang. Itu makanya titian yang dibentangkan di atas jahanam itu panjangnya Masya Allah. Ya, kata Nabi ada 7 posko yang harus dilewati di atas sirat itu. Yang satu posko ke posko kedua itu jarak tempuh 3.000 tahun perjalanan. Berarti neraka itu sebenarnya lapang, luas. Makanya ketika penduduk neraka semua dimasukkan dalam ukuran badan yang sangat besar, yang kata Nabi dirsuhu mislal Uhud, yang satu gigi penduduk neraka itu sebesar Uhud, ya,
Dan ketika neraka itu ditanya, halim talati, apakah sudah penuh? Maka neraka menjawab, hal min mazid, masih lapang. Itu sebenarnya neraka itu lapang. Sebagaimana ya surga juga lapang, arduha as-samawatu wal ard, yang lebarnya saja langit dan bumi. Nah, tetapi dalam Al-Quran kata maswa tidak pernah digunakan untuk surga, kecuali kata maswa hanya digunakan untuk neraka. Kalau ma'wa ada kalanya digunakan untuk surga, ada kalanya digunakan untuk neraka. Karena secara penciptaan surga dan neraka itu sama-sama luas, sama-sama lapang. Tetapi kata maswa tidak digunakan kecuali untuk neraka dan tidak pernah digunakan untuk surga. Kenapa? Karena memang surga itu lapang, penduduknya di sana penuh kelapangan. Itu makanya di surah Al-Insan ayat 20, wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Di surga itu dilihat kemana-mana, kemana saja mata melihat itu ada kerajaan-kerajaan yang luas, yang besar. Makanya kata Nabi, semiskin-miskinnya dalam tanda kutip ya, kalau ada penduduk surga yang paling miskin, yang paling sedikit wilayahnya, maka wilayahnya 10 kali lebih luas dari wilayah Sulaiman. Itu penduduk surga yang paling terakhir masuk surga dari penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka. Jadi penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka itu penduduk surga yang terakhir. Dan bagi mereka mulkan kabira, tetap kerajaan besar, 10 kali lebih luas dari wilayah Sulaiman. Itu kenapa surga itu selalu digunakan ma'wa, tidak pernah surga digunakan mathwa. Berbeda dengan neraka. Kenapa neraka disebut mathwa? Untuk menunjukkan walaupun neraka itu diciptakan luas, tetapi penduduknya berada dalam keadaan yang sempit. Mereka diisolasi dalam neraka itu dalam tempat yang sempit. Neraka itu luas, tapi tempat mereka sempit, karena itu azab. Ya kalau dilapangkan tempat kan tidak jadi azab. Coba lihat surah Al-Furqan ayat 13. Ya, Al-Furqan ayat 13. Wa iza ulku minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Jadi penduduk neraka itu dilemparkan ke neraka dan mereka dimasukkan ke tempat yang sempit. Makanan dayyiqan, tempat yang sempit, muqarranin, dalam keadaan dibelenggu. Sudahlah tempatnya sempit, panas, dibelenggu lagi, muqarranin. Jadi neraka itu luas, iya. Itu kenapa tadi al-jahim hiyal ma'wa, seperti al-jannah ya hiyal ma'wa. Karena neraka dan surga itu luas secara penciptaan, tetapi penduduk neraka itu di dalam neraka itu dijadikan, dimasukkan ke rongga-rongga yang sempit. Namanya makanan dayyikan. Mereka dimasukkan ke rongga-rongga yang sempit karena ini azab. Dalam keadaan muqarranin, terbelenggu pula. Sementara penduduk surga, kenapa tidak pernah ada maswa? Karena surganya lapang, kamarnya lapang. Bahkan di surga itu, kata Nabi, tempat tidurnya saja itu tingginya itu 500 tahun perjalanan. Tempat tidurnya saja, belum istananya. Jadi ruang gerak di surga itu tanpa batas. Karena itulah tidak pernah kata ma'wa digunakan, tidak pernah kata mathwa digunakan untuk surga. Tapi untuk neraka ada kalanya digunakan ma'wa karena memang dia lapang secara penciptaan. Tapi ketika penduduknya masuk ke dalam neraka, maka neraka itu menjadi mathwa, tempat yang sempit, yang pengap,
yang kecil, yang ruang gerak terbatas, ditambah lagi belenggu, rantai di kaki. Itulah rahasianya kenapa tadi di surat Ghafir tadi ayat 76, mereka masuk neraka khalidina fiha fabi samathwal mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat tinggal. Tempat tinggal dalam neraka itu disebut mathwa, bukan ma'wa. Kenapa? Karena setiap penghuni neraka berada di kamar-kamar, di ruang-ruang yang sesak, sempit, yang mereka tidak bisa bergerak di dalamnya. Tambah belenggu dan rantai. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari tempat yang buruk, neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.